Pengertian psikologi komunikasi. Apa sih psikologi komunikasi itu? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau yang disebut komunikan. Nah, psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya dan disebut dengan psikologi sosial atau sosiopsikologi. Hubungan komunikasi dengan psikologi. Hubungannya keterkaitan antara satu sama lain karena keduanya sama-sama melibatkan manusia. Komunikasi merupakan interaksi yang terjadi antara manusia, sementara psikologi merupakan tingkah laku yang ditunjukkan oleh manusianya. Psikologi tidak hanya mengulas komunikasi di antara neuron. Psikologi mencoba menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Psikologi juga tertarik pada komunikasi di antara individu, bagaimana pesan dari seorang individu menjadi stimulus yang menimbulkan respon pada individu yang lain. Dunia psikoterapi, teknik penyembuhan jiwa, menggunakan metode baru yaitu komunikasi terapeutik atau yang disebut dengan therapeutic communication. Dengan metode ini, seorang terapis mengarahkan komunikasi begitu rupa sehingga pasien dihadapkan pada situasi dan pertukaran pesan. Ciri pendekatan psikologi komunikasi. Fisher menyebutkan 4 ciri pendekatan psikologi yaitu yang pertama, ada penerimaan stimuli secara indrawi atau yang disebut dengan sensory reception of stimuli. Yang kedua, proses yang mengendarai stimuli dan respon atau yang disebut dengan internal mediation of stimuli. Yang ketiga, prediksi respon. Yang keempat, peneguhan respon. Psikologi komunikasi juga melihat bagaimana respon yang terjadi pada masa lalu dapat meramalkan respon yang akan datang. Disinilah timbul perhatian pada gudang memori atau yang disebut memory storage dan set, penghubung masa lalu dan juga masa sekarang. Salah satu unsur sejarah respon ialah peneguhan. Peneguhan adalah respon lingkungan atau orang lain. Penggunaan psikologi komunikasi. Seperti yang dinyatakan Ashley, kita belajar menjadi manusia melalui komunikasi. Contohnya, anak kecil hanya seonggok daging sampai ia belajar mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya melalui tangisan, tendangan, dan senyuman. Segera ia berinteraksi dengan orang lain, maka perlahan-lahan akan terbentuk kepribadiannya. Nah, kepribadian perlahan-lahan itu akan tumbuh. Tanda-tanda komunikasi yang efektif. Yang pertama, pengertian, kesenangan, mempengaruhi sikap, hubungan sosial yang baik, dan juga tindakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.